Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darren Franco Sajau dengan NIM 07300 17061. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi stereografi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi garis, trend and plunge. Nah, sebelumnya pada stereonet ini saya kebetulan pakai Wolfnet. Perbedaannya mungkin skalanya tuh mungkin tiap kotaknya. Nah, pada stereonet atau Wolfnet ini setiap lengkapan atau setiap kotak itu dihitungnya 10, seperti dari north ke east misalkan 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Dan ke bawah juga sama, terhitung 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Nah, sebelum memulai kita tandain dulu di mana letak north, east, south dan west. Sebetulnya lebih gampang lagi jika menggunakan jangka lingkarin, tapi saya lebih suka menggunakan langsung titik. Kita buat dulu titik tengahnya di sini, titik tengah, titik tengah, lalu buat north, east, south dan west. Nah, pada trend and plunge ini tertera di soal itu north 60 derajat east dan 40 derajat dan east 40 derajat north. Kita hitung mulai dari north 60 derajat ke east, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita tulis di sini, kita 60, kita tulis trend. Lalu kita putar ke kiri kemanapun, lalu 60 hasil 60 tersebut ditaruh di north. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita hitung 40 derajat, kita hitung 40 ke bawah, 10, 20, 30, 40. Nah, ini 40 bisa tulis plunge. Ya, selanjutnya sini untuk menentukan strike and dip. Seperti biasa, tandai dulu. Di sini north, lalu di sini ada east. Di sini ada south. Di sini ada west. N E S. Lalu kita tandai juga titik tengahnya. Nah, di sini ada soal north 30 derajat, east 60 north. Nah, untuk menentukan strike dip, pertama kita tentukan strike-nya dulu. Strike-nya itu 30 derajat. Kita hitung ke kanan dari north, 10, 20, 30. Sampai sini kita tandai strike 30. Lalu kita putar ke north. Strike tersebut kita taruh di north. Nah, lalu
Untuk menentukan dipnya itu kita hitung dari east ke kiri. 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, di sini. Nah, sudah dapat 60. Baru kita tarik garis ke atas dan ke bawah. Agak susah ya. Tarik garis terus sampai temu titik, tapi garisnya harus sama, harus sesuai. Tarik garis terus ke bawah juga. Nah, lalu kembalikan north kepada tempat semula. Nah, berikut adalah untuk penentuan strike and dip. Ya, lalu selanjutnya pada penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strike, dip, and pitch. Seperti biasa dibuat dulu north, east, south, dan west, lalu dibuat titik tengahnya. Di sini terdapat soal strike and dip and pitch. North 30 derajat east, lalu 60 derajat north. Lalu dari atas kita hitung dulu 30 derajat. 10, 20, 30. Di sini kita dapat strike. Nah, sudah dapat strike-nya. Lalu kita putar strike tersebut, kita pindahkan ke tempat dari north. Ya. Lalu untuk mencari dipnya, kita hitung 60 derajat, 60 ke kanan. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, sudah dari sini kita hitung juga 60 ke dalam. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sudah dapat dipnya. Dip. Lalu tarik garis. Lalu kita tarik garis. Tarik garis juga ke bawah. Maaf. Yes. Nah, untuk menentukan pitchnya itu dari tempat strike tadi, titik strike, kita hitung 30 derajat sesuai garis. 10, 20, 30. Nah, ini adalah pitch. Kita kembalikan lagi. Berikut adalah penjelasan dari strike, dip, and pitch. Ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menentukan strike, dip, dan trend. Nah, terdapat soal, tapi sebelumnya seperti biasa kita tandain dulu north, east, south, dan west, dan titik tengah. Di sini terdapat soal strike-nya itu 40 derajat west. Karena dari north 40 derajat west, jadi kita ke kiri. 10, 20, 30, 40. Sini 40. Kita tandai sebagai
strike. Lalu setelah itu strike kita putar, kita taruh di posisi north. Ya. Sudah. Lalu di sini terdapat dip itu 70 derajat east. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bangsat. Lalu kita cari dipnya. Dipnya itu terdapat 70 derajat east, 70 derajat east berarti dari kanan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu kita tanda ini sebagai dip. Lalu jangan lupa tarik garis. Tarik garis lagi. Ya. Sudah. Lalu kita kembalikan north ke tempat semula. Nah. Lalu kita menentukan trend north 20 derajat east, 10, 20. Kita tandai di sini sebagai trend. Nah, lalu titik trend ini kita pindahkan ke east. Nah, ya, setelah sudah pindahkan ke east, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis ke strike dan dip. Di sini terdapat titik itu plunge. Ya, lalu di sini kita ada polar equal area net. Polar equal area net ini juga dapat menentukan strike dan dip. Pada bagian luar ini bisa terbilang itu adalah untuk penentuan strike, baru dari dalam itu adalah dip. Nah, di sini saya ada beberapa data 13 data untuk menentukan strike dan dip. Untuk menghitungnya kita mulai dari kiri dan seterusnya. Dan untuk tiap kotak pun terhitung 10 derajat. 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Langsung saja untuk menentukan strike-nya north 30 derajat east. Di sini 10, 20, 30. Kita taruh di sini. Lihat 30 derajat. Dipnya itu 40 derajat east. Kita dari dalam berarti 10, 20, 30, 40, 45 itu di sekitaran sini. Lalu selanjutnya untuk strike masih di derajat yang sama, north 30 derajat east, 50 derajat east, 10, 20, 30, 40, 50 sini. Lalu selanjutnya masih di tempat yang sama, di strike yang sama,
30 derajat is, lalu dipnya 55 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 55, kurang lebih di sini. Lalu selanjutnya masih di strike yang sama, derajat yang sama, 30 derajat strike, 30 derajat is. Untuk dipnya 70 derajat is. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu selanjutnya strike 20 derajat, north 20 derajat is, 20, 10, 20. Untuk dipnya 25 derajat is. 10, 20 di sini. Lalu selanjutnya 15 strike 15 derajat is. 10 di sini 15. Kurang lebihnya di sini. Untuk dipnya itu 40. 10, 20, 30, 40. Berarti dia di sini. Lalu selanjutnya masih dengan strike derajat yang sama, 15 derajat is. Dipnya 4. Oh, maaf. Lalu selanjutnya ada strike 10 derajat is. 10 di sini 10. Lalu untuk dipnya 55. 10, 20, 30, 40, 50. 55 sekitaran pertengahan. Nah, lalu selanjutnya ada 0 derajat is, 50 derajat is. Sini 0, 50 dari tengah, 10, 20, 30, 40, 50. Lalu selanjutnya north 35 derajat is, 45 derajat. 10, 20, 30, 35, berarti sekitaran di sini. 35 derajat. 35 derajat is, 45 derajat. 10, 20, 30, 40, 45 di sini. Lalu habis itu tergeser ternyata. Nah, ini lebih bagus untuk lebih baik dijepit biar tidak goyang. Lalu selanjutnya ada 35 derajat is, 50 derajat. 10, 20, 30, 35. 50 derajat is. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 50 derajat is. Lalu selanjutnya strike north 40 derajat is, 55 derajat. 40, 10, 20, 30, 40. 40 di sini. 40 derajat. Lalu 55 derajat is. 10, 20, 30, 40, 50, 55 di sini. Nah, untuk cara menghitung sebagai berikut. Iya, lalu selanjutnya kita akan menentukan kedudukan umum.
Pertama kita harus tetap memakai titik-titik yang telah kita buat tadi menggunakan polar equal area net. Lalu kita siapkan jangka, kita lubangi dari unggulan, misalkan di sini. Sudah dilubangi, lalu kita lanjutkan titik dulu biar nggak lupa, biar kelihatan. Lalu di sini kita telah mendapatkan data. Pertama-tama buat dulu north east, southwest nya juga jangan lupa dibuat lagi. Untuk titik tengahnya. Lalu di sini ada north 40 derajat east, 50 derajat east. North itu 40 derajat, jadi 10, 20, 30, 40 derajat di sini. 40 derajat. Lalu kita putar lagi 40 derajat tersebut, ditempatkan di arah east. Lalu 50 derajat east, dari east 50, baru kita 50 derajat, 10, 20, 30, 40, 50. Sini mau tarik garis lagi, sini tarik garis lagi ke bawah. Lalu kembalikan seperti semula. Lalu jangan lupa kita untuk ambil penggaris. Kita paskan lagi di north. Lalu setelah dikembalikan ke north, ambil penggaris, kita tarik garis dari arah deep tadi ke arah titik yang telah kita lubangi dengan jangkar.